Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang cara untuk mengasah kepekaan batin. Jadi kepekaan batin setiap manusia itu adalah mempunyai. Tetapi peka atau tidaknya batin panjenengan itu beda-beda. Dan semuanya itu bisa diasah supaya menjadi lebih peka. Sebenarnya untuk mengasah kepekaan batin ini ada beberapa cara atau ada beberapa metode. Nah, metode yang pertama bisa menggunakan cara meditasi. Jadi kalau malam, habis jam 12 malam terutama, itu suasananya hening, ya. Kemudian panjenengan mencari tempat, entah itu di kamar ataupun di tempat-tempat tertentu, ya, di tempat-tempat tertentu yang menurut panjenengan itu aman dan nyaman. Nah, di situ panjenengan bisa melakukan meditasi atau semedi. Nah, sebelum melakukan semedi, panjenengan bersuci terlebih dahulu. Ya, kalau panjenengan sudah melakukan meditasi sampai panjenengan betul-betul ya merasakan titik ning. Nah, itu. Jadi awalnya meditasi itu tadi adalah supaya panjenengan itu tenang dulu. Ya, dari tenang terus saja ikuti. Ya, panjenengan ketika meditasi tidak usah memikirkan apa-apa. Jadi lintasan-lintasan yang ada di dalam pikiran pun panjenengan buang semuanya. Persoalan-persoalan di kehidupan ya panjenengan singkirkan dulu. Nah, itu nanti kemudian panjenengan setelah menyingkirkan persoalan-persoalan panjenengan ya dengan konsentrasi kepada napas panjenengan, keluar masuknya napas ya sambil terpejam sampai betul-betul panjenengan nanti tenang. Ketika panjenengan tenang sampai taraf ning ya, ketika ning sampai taraf nong. Nah, itulah nanti secara otomatis tidak panjenengan minta pun, kalau panjenengan sudah sering melakukan meditasi ini atau sering melakukan semedi, maka secara otomatis kepekaan batin panjenengan akan semakin meningkat, akan terasah dengan sendirinya. Itu cara yang pertama. Kemudian ada cara yang lain, yaitu dengan cara panjenengan itu sering ziarah atau sering berkunjung ke makam-makam keramat atau makam-makam pepunden panjenengan atau makam-makam waliullah. Nah, itu. Nah, kenapa dengan cara berziarah ke makam-makam atau punden-punden keramat itu kok bisa mengasah kepekaan batin? Jadi begini, biasanya di tempat keramat ataupun di makam-makam waliullah itu ya, itu biasanya sering digunakan untuk berdoa. Nah, dan doa itu biasanya adalah doa-doa yang baik. Maka secara otomatis energi yang ada di lingkungan itu tadi, itu energi positifnya akan semakin tinggi. Jadi dayanya akan tinggi. Ketika panjenengan masuk di situ ya, sambil mendoakan ya arwah yang ada di situ atau pepunden yang ada di situ atau danyang yang ada di situ ya, panjenengan terus melakukan meditasi atau semedi, atau kalau tidak panjenengan tenang saja di tempat itu. Itu secara otomatis nanti energinya itu tadi yang ada di lingkungan itu tadi akan terserap oleh panjenengan. Dengan begitu maka kepekaan batin panjenengan juga akan
terasah, juga akan meningkat. Panjenengan itu, badan panjenengan itu kan seperti benda yang bisa merekam. Panjenengan itu kan 70% lebih itu kan kandungan tubuh panjenengan kan air. Jadi air itu bisa merekam apa saja yang ada di sekeliling panjenengan. Nah, ketika energi di sekeliling panjenengan itu bagus, dayanya tinggi, energi positifnya tinggi, maka secara otomatis badan panjenengan akan ikut menyerap energi itu tadi. Nah, seperti pita kaset lah ya, panjenengan akan merekam semuanya. Itu secara otomatis, secara alamiah begitu. Ya, ketika di situ panjenengan tenang atau mungkin memejamkan mata, maka nanti lama kelamaan panjenengan akan bisa merasakan getaran energi atau pusat-pusat energi di sekeliling panjenengan itu, panjenengan akan bisa merasakan. Nah, itu cara yang kedua ya, dengan ziarah ke makam-makam keramat. Nah, kemudian ada cara yang lain lagi, yaitu dengan cara panjenengan itu berzikir. Nah, ini ya, sering berzikir atau wirid setelah ini sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, atau sering membaca mantra. Nah, itu juga bisa, yang artinya mantra itu adalah segala sesuatu, kata-kata, ya kata-kata motivasi baik yang diulang-ulang, itulah mantra sebenarnya. Seperti doa sama itu sebenarnya. Nah, kalau panjenengan sering melakukan hal itu, maka secara otomatis nanti juga panjenengan itu akan menuju kepada taraf tenang. Ya, ketika sudah mencapai taraf tenang, ya nanti juga akan sampai pada titik ning dan nung. Nah, itulah. Jadi akhirnya nanti secara otomatis akan terasa dengan sendirinya kepekaan batin panjenengan. Itu dengan cara berzikir atau wirid atau membaca mantra-mantra. Itu. Kemudian cara yang selanjutnya ya, itu yang untuk mengasah kepekaan batin panjenengan, itu bisa dengan cara panjenengan itu kungkum. Nah, kungkum berendam di dalam air, yang lebih bagus kalau di sumber mata air langsung. Nah, ini luar biasa. Jam 12 malam panjenengan kungkum dengan niatan saja, diniat minta kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya panjenengan tambah dibukakan mata batin panjenengan supaya lebih peka. Nah, itu tergantung niat panjenengan ya. Yaitu berendam saja itu sampai 40 malam kalau bisa, sehabis jam 12 malam sampai sebelum subuh ya. Itu terserah panjenengan. Seumpama sudah dingin sekali ya sudah keluar. Panjenengan sudah keluar dari air itu tadi. Jadi berendam itu adalah salah satu cara untuk mengasah kepekaan batin panjenengan. Kalau bisa di laut juga lebih bagus. Kalau ada tempat ya di air laut, tapi ya cari yang aman ya. Harus cari yang aman, ntar ke bawah ombak malah. Tapi itu bagus sebenarnya. Berendam segini ya, di air. Panjenengan sambil duduk gitu kan, di dalam air dikirakan ada tempat yang seginilah airnya. Itu bagus. Kenapa? Penyerapan energi air itu panjenengan juga dengan konsentrasi penuh. Kalau mungkin yang beragama Islam dengan wirid-wirid tertentu, entah itu sholawatan atau apa saja ya, tergantung panjenengan, itu bisa jadi akhirnya nanti juga bisa mengasah kepekaan batin panjenengan dengan cara itu tadi, berendam atau topo kungkum. Nah, itu juga bisa dikatakan kungkum ya, berendam di dalam air jam 12 malam lebih kalau bisa. Jadi sehabis jam 12 malam, karena apa? Sehabis jam 12 malam itu energi atau ion positif air itu paling tinggi. Nah, itu makanya energi atau ion positif air yang paling tinggi itu tadi akan diserap oleh panjenengan. Maka nanti akan mengakibatkan kepekaan batin panjenengan juga akan semakin meningkat. Kemudian cara yang selanjutnya, nah ini cara yang paling sebenarnya ini paling cepat. Panjenengan
berpuasa. Nah, dan yang paling bagus adalah berpuasa pas hari weton panjenengan atau hari lahir panjenengan, atau ditambah dengan puasa-puasa sunnah yang lain juga monggo. Itu tergantung sama kepercayaan agama masing-masing. Nah, tetapi kalau saya menyarankan yaitu tadi berpuasa pada weton, hari weton panjenengan. Nah, weton kelahiran panjenengan berpuasa. Ini bisa 1 hari atau bisa yang 3 hari atau apit weton, atau yang puasa 4 hari dari hari weton sampai plus 3 hari setelah weton, itu juga bagus. Karena apa? Dengan berpuasa itu panjenengan nanti akan bisa menekan dan mengendalikan hawa nafsu panjenengan. Ketika dan juga banyak manfaat yang lain, bisa melatih kesabaran, juga bisa melatih tidak marah, kemudian juga tambah sehat badan panjenengan, banyak sekali manfaatnya. Dan terutama ini tadi, untuk mengasah mata batin panjenengan itu tadi akan semakin peka dengan cara berpuasa weton. Jadi itu tadi ada beberapa cara atau metode untuk mengasah kepekaan batin. Nah, kalau batin panjenengan sudah peka, itu bisa digunakan untuk apa saja sebenarnya. Banyak manfaatnya. Untuk menerawang atau ilmu penerawangan juga bisa, nanti akhirnya bisa merogoh sukmo juga bisa, akhirnya nanti dengan firasat panjenengan semakin tajam, banyak sekali manfaatnya. Jadi itu tadi bahasan kita kali ini mengenai cara untuk mengasah mata batin supaya menjadi lebih peka. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan bagi sedulur-sedulur, monggo silahkan komentar di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.